Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas bukti-bukti Allah agar kita menggunakan bukti-bukti alam yang Allah ciptakan sebagai pengantar mengenal betapa pencipta alam itu. Namun demikian, ya, kita diarahkan pula semesta yang teratur itu ada sebuah sistem yang diberlakukan, sehingga semuanya itu kalau kita dekati dengan pendekatan fikir tanpa dipengaruhi keakuan, ya, maka kita diantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa manusia itu lemah, ya, di hadapan semesta ini, lemah dari menjangkau keteraturan itu, ya, sehingga apa? Nah, kita harus menyerah untuk diberitahu oleh yang Maha Tahu. Maka orang zalim itu adalah orang yang menolak pemberitahuan yang Maha Tahu, padahal itu bukti-bukti ilmiah itu, ya. Insya Allah kalau kita mengarah kepada alam ini, ya, secara alamiah kita diantarkan kepada apa? Penyerahan total. Apa menyerahnya? Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya lemah, maka menyerah untuk mengikuti arahan-arahan, ya. Maka orang-orang yang menolak pemberitahuan yang Maha Tahu padahal itu ilmiah dengan pendekatan yang paling sederhana itu, ya, kita akan menerima bahwa Allah lah yang wajib, ya, memerintah, yang wajib melarang. Seperti halnya alam semesta ini, ya, dikondisikan untuk patuh, tidak bisa melewati kecuali apa? Kepatuhan. Itu yang dimaksudkan aslamtu li rabbil alamin. Jadi aku pasrah menyerah kepada ketentuan-ketentuan standar, ya, li rabbil alamin, yang semata bagi pengatur, pencipta, pemelihara alam ini. Nah, orang-orang yang menolak itu, ya, walilladzina kafaru, dan teruntuk, ya, orang-orang yang melakukan kekufuran. Di mana letak kufurnya? Alam yang begitu rapi, sempurna, tidak mengantarkan kepada kesadaran untuk patuh yang maha menyempurnakan semesta ini. Sehingga apa? Orang yang menolak aturan yang maha sempurna itu pasti semerawut itu hidupnya. Terjadi paradoksal, perlawanan-perlawanan antara tindak dan akal sehatnya. Sebetulnya tindakan kita ini, itu, ya, harus memenuhi uji standar akal sehat. Kalau akal sehat kita ini dibimbing oleh wahyu, itu, ya, sehingga akal ini harus punya aktivitas berpikir, karena alam itu la'allakum taqilun, agar kamu memicu berpikir, merespon pikir, itu, ya. Nah, makanya kafaru di sini adalah mengkufuri, ya, bagaimana runtuhnya berpikir untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu, ya. Orang-orang Arab pedalaman dulu mengatakan, bagaimana kau membuktikan adanya Tuhan yang maha sempurna, ya. Tapak kaki itu bukti orang yang berlalu lalang. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Semesta yang begitu miliaran jumlah bintang itu tidak mungkin mengadakan sendiri, itu, ya. Nah, makanya rahimakumullah, itu bukti mengantarkan kepada aturan, itu, ya. Sehingga di dalam diri kita pun demikian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan kamu itu, tidakkah kau melihat? Dengan akal pikiran, ada sedih, ada susah, ada gembira, ada kesengsaraan, ada kebahagiaan. Itu kan hal-hal yang sifatnya psikis itu, ya. Bisa ditolak hadirnya, bisa dihalangi perginya, tidak bisa. Nah, makanya manusia butuh penstabil,
ya, hal-hal yang kejiwaan tadi. Maka di dalam larangan itulah kestabilan jiwa kalau kamu tinggalkan, ya, akan menimbulkan keresahan jiwa kalau kamu jalani. Itu ya. Sebaliknya perintah pun demikian, itu konsumsi kejiwaan. Gitu ya. Kalau alam semesta ini terjaga dengan satu sistem dari Allah, maka jiwa manusia itu butuh sistem penjagaan. Makanya ku anfusakum, jaga kejiwaan kamu. Kalau untuk fisik kita lebih pandai, ya, ada gatal-gatal sedikit mandi, sehingga butuh, ya, manusia butuh alat-alat untuk mandi. Ya, ketika gerah sedikit kita butuh orang yang ahli menyelesaikan penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan. Jadi yang paling dekat manusia itu diajak untuk apa? Memahami Allah. Sehingga walilladzina kafaru, konsekuensinya apa bagi orang-orang yang mengkufuri, ya, yang kekufurannya itu pasti punya dasar dengan dasar apa orang melakukan kekufuran bi rabbihim, pengatur aturan yang maha pengatur ini. Jadi yang ditolak itu bukan Allah yang punya wewenang mencipta, tapi sepanjang sejarah penolakan manusia kepada Islam itu yang ditolak aturannya Allah. Allah punya wewenang mengatur atas ciptaannya. Itu ya. Sebab manusia tidak memproduksi dirinya, maka pembekalannya itu dari yang mencipta. Ini yang ditolak. Apa konsekuensinya? Azab jahannam. Ya, hukuman azab jahannam. Itu pasti itu. Ya. Nggak percaya, buktikan saja. Panas radiasinya itu bisa di dunia. Orang yang tidak mengikuti Islam itu apa? Saling bertikai, saling mengawasi, ya, saling mengawasi pengkhianatan sesamanya. Kenapa? Pembekalannya tidak pakai Islam. Itu ya. Itu bisa dibuktikan di dunia, itu radiasi neraka itu. Sampai menciptakan neraka-neraka dunia ini. Ya. Kullama auqatu narun lil harbi, nar itu ya. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, apa neraka itu? Itu ya. Adfa'ahallah, Allah yang akan memadamkan dengan cahaya Islam ini. Lewat siapa? Tangan orang muslim. Dalam sejarah pembebasan manusia dilakukan oleh siapa? Ya muslim. Penjajahan itu dari Islam, dari muslim, nggak ada. Dalam sejarahnya itu justru yang membebaskan itu kaum muslimin, membebaskan penjajahan-penjajahan ya sesama manusia. Coba nabi-nabi, Nabi Musa membebaskan muslim dari penjajahan Firaun. Dan sampai hari ini yang bisa membebaskan itu orang yang punya konsep kemerdekaan. Itu ya. Nah, makanya di sini rahimakumullah, azab jahannam, azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk masir, tempat kembali. Itu ya. Maka hari ini sudah bisa dikenal mana ahli neraka itu. Hadirin rahimakumullah. Itu sudah kita bahas dulu itu ya. Nah, sekarang dibuktikan itu. Coba buka dalam surah Al-Maidah ayat 13. Nah, ini sampel contoh. Walaqad akhadallahu mitsaq, itu bahasanya mitsaq. Allah sungguh telah mengambil perjanjian kokoh. Jadi perjanjian yang mengandung konsekuensi sengsara atau celaka atau bahagia atau keselarasan hidup. Siapa yang diambil perjanjian? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak cucunya Nabi, anak cucunya Yakub alaihissalam itu. Makanya disebut Bani Israel itu mengingatkan yang saat turunnya ayat ini sudah keluar dari perjanjian itu. Pertanyaannya gini, apakah kita tidak terkena perjanjian kokoh yang Allah ambil seperti yang diambil pada muslim sebelum kita? Ya kena, sama saja. Jadi kalau kita ngaji Bani Israel, pikiran kita jangan ke sana ya. Materinya sama.
Wa ba'asna, dan kami mengangkat minhum di antara mereka isna asyara, 12 naqiban, pemimpin. Jadi 12 suku Bani Israel ada pemimpin ya. Yang pemimpin itu harus menyelamatkan, membimbing, menyelamatkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu programnya itu. Assalamu yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat saat hari dilahirkan, saat hari dimatikan, saat hari dibangkitkan. Itu kurikulum kita. Bagaimana? Tidak mungkin Allah memerintahkan kalau tidak Allah menurunkan kurikulum itu. Apa di antara kurikulumnya itu? Ya. Wa qala Allah menegaskan inni ma'akum, sesungguhnya aku menyertai kamu dalam berbagai macam kondisi kehidupan, saat kematian, saat kebangkitan. Maka Allah ma'akum, ma'iyya ini menurunkan pendampingan. Pendampingannya apa pada zamannya? Ya Taurat. Itu ya, pendampingan pada waktu apa? Ya Injil. Hari ini pembekalan pendampingannya Al-Qur'an. Apa materi Quran ini disebutkan? Di antara yang paling penting itu, la in aqamtumus shalat. Jika kau tegakkan sholat, ajaran sholat itu ajaran tertua nabi-nabi. Coba Nabi Isa, wa usoni bis sholati was zakati ma dumtu hayya. Aku berikan wasiat penting selama hidupku ini, ya, as-sholat, zakat, sholat, zakat. Kenapa? Sholat itu pengendalian jiwa, ku anfusakum itu dengan sholat. Pernah sholat menjadi sebuah kurikulum kehidupan bahwa penjagaan jiwa itu lewat sholat. Sebab orang yang tidak sholat itu ya pasti jiwanya itu pasti kacau. Loh, ada sholat kok masih kacau, belum memenuhi standar sholat. Itu ya. Wa ataitumuz zakat, selagi kamu menunaikan zakat. Kenapa? Zakat itu pengendalian senang dunia. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Senang dunia itu pangkal berbagai macam kerusakan yang terjadi. Dunia itu kan macam-macam. Jabatan, harta. Itu ya. Dalam surat ayat 14 surat Ali Imran kan 7 ini. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal haras. Itu 7 ini. Itu ya. Senang dunia yang banyak, syahwatnya naik, senang lawan jenisnya, ya, perniagaan, perkebunan, peternakan. Itu ya, emas perak kan 7, isi dunia kan 7 hari itu. Apakah dilarang? Oh enggak, itu naluriah. Tapi harus dikasih pembekalan supaya senang dunia itu tidak menjadi yang melilit jiwa kita. Jika menguasai dunia itu butuh pembekalan. Kalau enggak, kamu yang dikuasai dunia, yang perang hari ini konsepnya mana? Kurikulumnya apa itu? Ya ideologi materialisme semuanya. Apa tolok ukur negara berhasil itu apa? Negara sukses pasti strata pendidikan. Pendidikan bukan agama itu. Negara yang ekonominya maju apa? Dari strata ekonominya, strata sosialnya. Tapi tidak ada kepatuhan kepada Allah, tidak ada. Jadi ya, wa amantum birusuli, dan kamu harus menaruh kepercayaan, yang kepercayaan itu dasarnya apa? Semua utusan saya. Itu syaratnya itu ya. Wa azzartumuhum, bukan itu saja, kamu punya kepedulian membantu para nabi, menolong para nabi, memuliakan para nabi. Wa aqratumullaha qardhan hasana, dan kamu harus memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu. Coba Allah itu sampai merendah. Siapa yang mau meminjami Allah? Kenapa? Hanya manusia yang bisa disentuh kesadaran akal dan perasaannya. Kalau perasaannya tidak bisa, Allah menggunakan bahasa yang paling dekat dalam Al-Quran. Itu ya. Mereka bertanya tentang aku. Bila hambaku bertanya tentang aku itu dekat. Makanya bahasa yang tidak ada yang bahasa yang paling dekat kecuali bahasa Al-Quran kepada manusia. Wa qradullah qardhan hasana. Selagi kamu memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah, apa? La ukafiruna anhum sayyatikum, pasti akan aku hapus seluruh kesalahan-kesalahan kamu. Baru wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pasti ya, aku masukkan kamu di surga-surga taman
yang penuh sungai-sungai yang mengalir. Sekarang ini sungainya sudah bisa dirasakan di dunia ini. Keteduhan hidup, ketenangan hidup dalam kondisi yang berubah. Itu ya, coba di Gaza hari ini loh. Sekarang dunia dia terbelah. Kondisi yang paling mencekam itu di Gaza. Siapa yang paling siap menghadapi kondisi yang paling cekam? Rakyat Gaza. Di Israel itu semuanya stres semuanya. Sampai kepala negaranya stres ya. Coba, ada yang paling tenang menghadapi kondisi yang paling tidak nyaman kecuali muslim. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Itu sebetulnya apa? Sungainya sudah ke sini mengalir. Kalau radiasi jahanam itu sudah sampai di sana, sungainya sudah sampai di sini, alirannya ke hati. Ini bukan bohong ini. Realitanya kan gitu. Wa man kafaro, siapa yang kufur ba'da dzalika, setelah diambil perjanjian. Yang Allah ambil perjanjian itu sama dengan muslim sebelum kita. Panduannya, pembekalannya Taurat, pembekalannya Injil. Hari ini pembekalannya Al-Quran. Nah, itu ya. Maka apa yang terjadi? Fabima naqdihim mitsaqahum, karena sebab mereka membatalkan sepihak perjanjian mereka itu, la'annahum, kami kutuk mereka. Ya. Apa konsekuensinya tidak menerima Islam itu? Waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras membatu. Hati kalau sudah membatu itu tidak bahagia hidupnya. Tandanya apa? Kalau kita baca Quran, hati kita lembut. Kalau sebut nama Allah ada reaksi batin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau tawakalnya diterletakkan kepada sesama kita, apalagi yang di tangan, keras hati kita. Dan itu tanda manusia yang paling sengsara itu orang yang hatinya keras. Kembali kepada ini. Maka apa yang terjadi? Yuharrifunal kalima amma wadhihi, merubah-rubah firman Allah dari posisi yang tepat. Jadi standar pembekalan hidupnya malah dirubah, disesuaikan dengan apa? Keinginannya. Bukan ingin tidak ingin saya, itu disesuaikan dengan pembekalan Al-Quran. Dulu konsekuensinya sesuaikan suka tidak suka kamu dengan panduan pembekalan Taurat, dengan pembekalan Injil. Sekarang turunnya Al-Quran, ini materi perjanjiannya Al-Quran. Jangan ketika dijabat diangkat mushaf Quran di atas kepala, setelah itu tidak ada pemahamannya. Jadi Al-Quran menjadi upacara-upacara tertentu, peringatan-peringatan tertentu. Habis itu kita tidak dapat peringatan dari yang kita peringati. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Wa nasu haddan mimma dzukiru bihi, dan mereka melupakan jatah yang mereka diperingatkan. Apa Al-Quran ini? Wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang penuh peringatan mana bahaya. Itu ya. Kemudian apa ini? Wala tazalu, maka senantiasa tattoliu, saling mengawasi ala khainati minhum, atas pengkhianatan sesama mereka. Ayo coba dunia Islam. Itu ya. Saling mengawasi pengkhianatan sesamanya. Buktinya Timur Tengah hari ini. Jangan jauh, dekat Indonesia ini ya. Timur Tengah jadi negara-negara kecil, itu ya, pemimpinnya diasingkan dari Al-Quran, biaya operasional pemerintahnya dikasih oleh negara-negara kafir, itu ya, sehingga saudaranya dibantai di hadapan mata mereka. Untuk mengirimkan bantuan saja harus izin Amerika. Apakah tidak saling mengawasi pengkhianatan di antara mereka? Ini wala yazalu tattali ala khainati minhum illa qalila minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Siapa yang sedikit di antara mereka itu? Kata Rasulullah, la yazalu ta'ifatun min ummati, akan ada sekelompok kecil dari umatku dhahirina, yang senantiasa menang melawan alal haqqi, di atas pijakan kebenaran. Al-Qur'an ini ya. Sekarang dibuka mata, teknologi yang paling canggih militer bisa dibobol oleh kekuatan senjata yang paling sederhana. Itu ya, paling sederhana. Ayo, mana yang kau andalkan? Kekuatan-kekuatan tembok,
Eropa, tembok Berlin sudah dibongkar. Sekarang dibangun tembok elektronik ya. Air rendem, hancur air rendem. Sebab masalah hati yang keras itu tidak ada. Dibentengi dengan benteng-benteng materi tidak bisa. Maka benteng iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini dalam Al-Qur'an. Makanya Barat mengatakan apa? Innahu jidarul wahid fi wajhil isti'maril urubi. Ingat ya, Quran ini benteng satu-satunya yang menjaga Muslim dari imperialisme Barat. Sampai hari ini kebijakan itu dipakai. Jadi illa qalila minhum, kecuali sedikit. Semoga kita ini termasuk yang sedikit itu. Jangan termasuk orang-orang yang menambah jumlah sehingga menjadi saling mengawasi pengkhianatan sesama kita. Hadirin kembali kepada ini. Maka idza ulqu fiha, saat dilempar ke dalam jahanam, sami'u, mereka semuanya mendengarlah ya, bahwa jahanam itu mempunyai syaikon, jeritan, wahya tafur, sedangkan jahanam itu tafur, mendidih dan membara dalam radius ribuan kilometer ya. Ahli neraka itu sudah merasakan bagaimana asap api jahanam itu. Hari ini pun sudah dirasakan, berperang sesama mereka, saling mengkhianati. Apa bukan kena radiasinya jahanam itu? Coba kadang-kadang tidak dihubungkan dengan konsep pemahaman Islam itu apa. Sehingga perang-perang yang terjadi itu siapa yang menyulut? Siapa yang menyulut? Ya Yahudi. Al-Quran mengatakan itu. Kullama auqadu narun lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka ya, menyalakan, menyulut api peperangan, justru yang memadamkan itu kaum muslimin. Ini Al-Quran benar kan ya? Kembali kepada ini. Takadu tamayazu minal ghaib, hampir-hampir tamayazu, terbelah, terpecah minal ghaib karena kemarahan. Jadi neraka yang gereng gitu ya. Gereng, hari ini gerengannya itu kelihatan, bukan sekedar kelihatan ya, bisa dirasakan. Bertempur sesamanya itu Pak, bukan penghuni neraka itu ya. Mana yang paling tenang, mana yang paling resah di dalam kehidupannya, itu bisa dibaca hari ini, itu penduduk asli jahanam maupun yang bukan. Qalu ya, sa'alahum khazanatuha, maka penjaganya itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang pemberi peringatan kepada kamu? Kok bisa nyasar di sini apa? Kalau tidak ada pembimbing ya bisa lah. Pembimbingnya sudah datang. Malah Banu Israel itu tasusuhumul anbiya, pemimpinnya yang mengendalikan itu para nabi. Hari ini nabi sudah tiada, tapi al ulama umin ummati ka anbiya Banu Israel. Ulama umatku itu seperti nabinya Banu Israel. Itu ya, itu yang membimbing. Maka bertanya, alam ya'tikum nadhir, pemberi peringatan, ancaman belum datang tentang bahaya hari ini? Qalu bala, mereka berkata, iya sudah sebetulnya. Kesadarannya itu ya muncul saat apa? Penghalang-penghalang duniawi sudah tiada. Itu ya, itu kesadaran yang terlambat. Padahal penyadar-penyadar di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali, malah ada peraga hidupnya. Jadikan orang kafir itu peraga, orang-orang yang menentang Al-Quran. Orang-orang mukmin yang memadamkan api peperangan di dunia, jadikan itu teladan memahami Al-Quran. Bala qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami pemberi ancaman, pemberi peringatan itu. Namun sayangnya fakadzabna, kami dustakan konsep-konsep kehidupannya ini. Jadi konsep yang diturunkan diganti dengan konsep yang digali, ajaran hidup, pembekalan yang digali. Makanya ada penggalinya. Penggali komunisme itu siapa? Karl Marx ya, yang menerjemahkan gerakan material itu dari Friedrich Engel. Nanti ada antitesisnya apa? Kapitalisme, sosialisme, ada kapitalisme. Ayo benturan dah ini ya. Padahal intinya tadi ya, bayar zakat, menegakkan sholat,
dengan bayar zakat, hak-hak pribadi sosial berjalan. Itu ya, dengan sholat kebutuhan batin sudah terpenuhi. Mengikuti pembimbing konsep langit terakhir dan penutup penyempurna itu Al-Quran hari ini. Itu ya. Maka waqulna ma nazzallallahu min syai', kami komentari Allah belum pernah menurunkan sesuatu dari langit. Itu ya, padahal bisa diuji. Coba kalau kamu mau berpikir, mendengar tidak cukup, lihatan buktinya ada. Kalau mendengar melihat kurang yakin, lakonono dhewe. Itu ya, ayo coba lakukan sendiri larangannya, nanti nerakanya akan tercipta. Jangan negara, di rumah bisa tercipta neraka itu. Itu ya. Nah, kembali kepada ini, in antum illa fi dhalalim mubin. Apa komentarnya? Tidaklah kamu kecuali di dalam fi dhalalin, dalam kesesatan berpikir kabir yang besar, kesesatan pikir yang besar. Dikira manusia itu hanya butuh pembekalan fisik, padahal ada yang ditiupkan. Apa yang ditiupkan? Itu ruh. Ruh itu masalah hati, jiwa, masalah perasaan, itu ruh. Tidak mungkin kecuali dengan ajaran ruh yang diturunkan. Apa ruh yang diturunkan? Al-Quran. Bisa masalah kejiwaan diselesaikan dengan pertahanan militer materialnya? Tidak bisa, karena kekalutan itu akan tercipta terus manakala kita tidak sandarkan kepada konsep yang diturunkan dari langit. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, fi dhalalin kabir, di dalam kesesatan berpikir yang besar. Ketika manusia hanya diselesaikan masalah-masalah fisik, tidak ada sistem penjagaan kejiwaannya. Itu kesesatan besar itu. Biasanya kesesatan itu kan jauh. Ini kok besar, apa maknanya itu? Tidak ada kesesatan yang paling sesat bobotnya kecuali menolak konsep langit. Itu ya. Otomatis nanti bukan sekedar sesat. Kalau sesat sendiri tidak masalah. Minimal dalam sedikit di rumah ya. Kalau saya sesat, orang dekat saya akan katut saya. Loh, kalau kepala negara gimana? Kalau yang mengendalikan dunia itu gimana? Apa enggak kalut ya? Hadirin, waqalu, mereka penghuni neraka itu mengatakan, lau kunna nasma'u, duhai kiranya kami ini memberikan waktu untuk mendengar tok oleh hidayah. Ya, padahal kalau Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u, serius mendengar dah ya dapat, tapi niatnya mendengar apa niat apa? Dapat cahaya yang jadi yang didengar. Quran itu kalau dibaca itu ya sudah dapat sebetulnya. Itu ya. Coba orang kalau tidak percaya, sekarang medsos kan ada itu ya. Di pusat-pusat ya kekufuran itu orang bawa apa? Headset itu ya. Ayo coba dengarkan ini. Suara apa ini? Lagu apa ini? Itu ya. Tidak asing bagi jiwa manusia, tidak asing. Itu namanya Al-Quran, kitab sucinya orang Muslim. Kaget ya, ada seorang komunis itu ya, warga Yugoslavia masih komunis. Said Qutb itu pernah belajar ke Amerika. Itu waktu itu tidak pakai pesawat, di dek kapal yang paling atas itu Jumatan, baca surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Si wanita nenek mendekat sampai akhir bacaan sholat Jumat itu, lalu bertanya, yang dibaca itu tadi apa? Menungso itu orang ngomong nih, karena roh yang ditiupkan ini loh, hiburannya ini, penyejuknya itu ini. Oh nek, itu tadi ya surat Al-Bayyinah di dalam kitab sucinya kaum muslimin yang namanya Al-Quran, masuk Islam. Lau kunna nasma'u, andaikan dulu saya punya waktu untuk mendengar Al-Quran. Au nakilu, bukan itu saja, atau saya menaruh akal saya untuk berpikir. Dari nasma'u, istami'u, istama'a, serius ya. Itu ya. Dari membaca, menseriusi yang dibaca, itu namanya istami'u, istama'a.
Perintahnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau dibacakan seriuslah mendengar. Wa ansitu, diam. Ansit itu artinya ngomong lalu menang, ngono lho. Itu baru ansitu itu ya. Ansato itu artinya apa? Ansata itu artinya apa? Ngomong-ngomong dibaca keluar menang. Itu ya. Tapi kalau mulai pertama menang itu bukan ansitu itu. Sampai ngono ajaran Allah itu. Makunna, tidaklah kami ini fi ashabis sa'ir, ya, di dalam penghuni api yang menyala. Sa'ir itu yang menyala. Lu berarti apa? Apakah bukan sebuah keseriusan? Konsekuensi tidak memahami Al-Quran, konsekuensi tidak ngaji Quran itu menjadi penduduk neraka nantinya. Ayo sekarang ini ya, sesuatu yang berkonsekuensi jauh, apa enggak wajib itu? Coba ditanya, tiap Jumatan adakan pilihan, mana yang wajib? Ya, sholat atau ngaji? Jawabannya sing akeh sing ndi? Ayo coba, mana yang wajib? Sholat atau ngaji? Mana yang dosa? Meninggalkan sholat atau meninggalkan ngaji? Ngaji bikin surat itu, ayo pilihan. Jawabannya paling banyak mana? Pertanyaan ini salah kok. Sama-sama wajibnya itu. Sama-sama wajibnya. Itu ya. Makanya Rasulullah itu nanti bagaimana saya sholat, saya tidak memahami apa itu sholat. Bagaimana sholat itu fikih. Tapi apa sholat itu paham dalam Quran. Bagaimana puasa itu cara strukturalnya. Itu ya. Tapi apa sih puasa? Itu pemahamannya. Dan faham itu kalau sudah diselami lalu mengendalikan daya-daya ibadah di dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, sampai Rasulullah nanti mengadu itu. Yang diadukan bukan orang Hindu, Sinto, orang Buddha, bukan Nasoro, Hindu, bukan. Yang diadukan umat Islam. Surat Al-Furqan ayat 30 itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaum saya secara khusus sudah menjadikan Quran itu yang dihindari di dalam kehidupannya. Ayo coba anak kita itu loh, kalau maunya masuk universitas terkenal, gak diceritakan. Apa mau masuk kedokteran? Saya kira apa buka kedokteran? Swasta mana yang dibanggakan? Pada Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajar Quran. Hadirin rahimakumullah, teknologi itu keniscayaan. Itu ya, masa semua orang harus jadi dokter? Masa semua orang harus jadi ahli pesawat? Itu fardu kifayah. Tapi mendengar, menseriusi Quran itu wajib ain. Bukan kewajiban yang tergantikan. Itu ya, ini kewajiban yang tidak bisa tergantikan. Minimal ada waktu setiap hari itu ngaji Quran. Nanti jawabannya ada jawabannya. Lu kamu kok salah? Saya kan masih ngaji. Tapi kalau tidak ada ngaji, tidak ada jawaban. Saya kan masih ngaji dulu, sehingga mati dicatat masih ngaji. Itu ya. Padahal semuanya itu meninggalkan sholat itu dosa besar. Iya, meninggalkan ngaji juga dosa. Kenapa? Itu pembekalan. Apa? Kalau siapa kan tidak ada. Bagaimana caranya sholat? Tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam fikih ulama. Tapi apa sholat? Apa zakat? Apa haji? Sehingga Nabi pernah merisaukan hal ini. Hatta la tadri mas sholat. Sampai mereka tidak tahu apa sih sholat. Mas zakat apa sih zakat? Mas saum apa saum? Kalau bagaimana wis. Itu ya. Makanya Nabi berpesan, ya, selamatkan mereka dari neraka. Kenapa? Hanya memahami apa struktur sholat tapi fungsionalnya tidak. Makanya Syekh Ahmad Dahlan itu luar biasa, visioner sekali. Surat Al-Maun bawala balik. Kenapa itu konsekuensinya pendusta agama deh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wajib terus ya. Ayo praktekkan. Nanti kamu rasakan. Itu ya. Ketika kita memberi, ya Allah, bukan saya pihak yang diberi. Itu kebahagiaan. Bukan malah menyombongkan. Itu saya rendahkan ketika kamu beri. Siapa yang mengalirkan hasrat lewat tangan saya ini? Dikasih modal lalu memberi. Itu ya.
dan jaminannya apa? La yang kusul malu bisadaqah. Harta tidak akan surut dengan sedekah. Sampai diciptakan malaikat di pagi hari, yang satu mendoakan kerugian di dunia jangan sampai di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang sedekah di pagi hari ini berilah ganti. Mosok malaikat ndongono elek. Enggak, itu doa baik. Jangan kau celakai di kubur akhiratnya yang pagi ini enggak sedekah. Di dunia saja berikan kerugian ya Allah. Iku dongo api. Malaikatnya gitu. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Itu ya. Makunna fi ashabizan fa'tarafu bidzambihim, maka mereka dengan sadar mengakui yang dasar pengakuan itu dzanbun, dosa-dosa mereka. Jangan sampai kesadaran kita terungkap seperti halnya Fir'aun saat kematian ajal tiba, ya wa anna minal muslimin, aku termasuk orang yang menyerah. Sudah tidak ada kesempatan itu. Kenapa Rasul mengatakan innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yughrir, Allah menerima tobat seseorang selagi nyawa belum di kerongkongan ini. Itu ya, maka tekon nang kubur, ya Allah saya masih hidup. Seluruh penghuni kubur itu pasti ingin kembali ke dunia. Hari ini saya masih ada di dunia ini, ya Allah. Itu fungsinya ziarah kubur niku. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka fasuhkon, ya, kebinasaan li ashabis sa'ir, bagi penghuni tetap neraka yang menyala-nyala ini. Itu ya. Ashab itu penghuni tetap. Nah, sekarang di dunia ini assalamu yauma wulidu. Kan ada Yahya. Yahya itu kan hidup, nama nabi. Hari ini belum ada nama yang seperti nama Yahya, belum ada. Iya. Maka assalamu yauma wulida. Ya, selamat saat Yahya itu dihidupkan. Hidup selamat dengan apa? Islam. Wa yauma yamutu, hari kematiannya selamat membawa Islam. Wa yauma yub'atsu hayya, pada hari saat dibangkitkan hidup kembali, itu masa depan kita. Hadirin, cukup menjadi goresan bagi kita bahwa manusia bukan penguasa atas dirinya. Kalau manusia kuasa penuh atas dirinya, dia mungkin bisa menolak kantuk. Iya, jangankan kematian, coba tolak tidur itu tidak bisa. Kalau manusia menguasai dirinya, dia tidak mau mati. Jangankan mati, sakit tidak mau. Jangankan sakit, payah tidak mau. Nah, ini yang seharusnya innalladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut rabbahum, Tuhan pengatur mereka, bil ghaibi, dasarnya ghaib. Yang melarang itu siapa? Larangannya bisa diteliti apa enggak? Perintahnya bisa diteliti apa? Nyata itu. Tapi yang melarang kan gaib. Konsep ini real. Ono sing nglakoni, ono sing nentang, itu namanya ayat. Yang menentang Nabi itu ayat, yang ditentang itu juga ayat. Yang menaati Nabi itu ayat, yang ditentang juga ayat. Ayat itu tanda, yang gaib itu lu sama-sama gaib kok. Yang bikin larangan selain manusia yo mati. Di mana sekarang? Apakah dijamin yang membuat aturan selain Islam itu ideal? Praktek ajarannya dibikin? Tidak ada. Apakah orang yang paling komunis itu Karl Marx? Tidak ada. Apakah orang yang paling Pancasilais itu dole ono di Indonesia ono ta? Orang yang paling NKRI dole ono, tokohnya ada benar? Tidak ada. Bil ghaib, sama itu ghaib semuanya. Lu kalau sama-sama ghaib, kenapa kita tidak menolak? Kenapa kita tidak menerima Allah yang maha ghaib? Wong perintahnya real, sama-sama realnya kan. Malah ini teruji, tidak ada perubahan, tidak ada review ulang, ya, tidak ada di amandemen. Ya, ada amandemen surat Al-Baqarah. Coba kekuatan mana yang bisa mengamandemen? Itu ya. Ini apakah tidak cukup? Ini undang-undang dari yang maha segalanya. Makanya innalladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut aturan-pengaturnya itu bil ghaibi. Dasarnya apa? Tidak dilihat, tapi larangannya bisa dilakukan, bisa ditentang, bisa ditaati. Real di dunia itu jahanam itu ada. Ya, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan upah pahala yang besar. Itu ya. Hadirin, makanya selamat saat kelahiran, saat kematian, saat dibangkitkan hidup.
Itu balasan akhir zaman. Allah menghormati orang muslim itu kenapa? Kenapa? Makanya dia tidak dikasih di dunia ini. Allah memberikan kadar yang tak ternilai, itu ya. Makanya ditunda. Kalau Allah memberikan di dunia itu tidak menghormati bobot muslim. Dan andai kan dikasih di dunia, usia kita habis, pemberiannya tidak habis. Itu ya. Andai kan diberikan di dunia ini tidak cukup. Tidak cukup. Itu ya, tidak cukup ini. Maka justru pemuliaan muslim itu tidak saja enaknya, payahnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung halaman negaranya, wa uzu fi sabili, dan disakiti di dalam jalanku, baru la ukaffiranna anhum sayyiatihim, akan aku hapus keburukan-keburukan, dosa-dosa. Jadi ada dosa itu yang tidak bisa dengan nyamannya ibadah. Ada dosa yang tidak dihapus karena istighfar kita, tapi karena kepayahan kita di dalam menjalani Islam, di dunia ini. Kita merasa gimana rakyat Palestina yang hari ini bayi-bayi mati gelimpangan. Siapa yang menjamin kalau tidak besar tidak jadi orang kafir? Siapa yang menjamin bayi-bayi yang dipantai lewat tangannya Israel itu kalau besar jadi muslim, tidak jadi kafir? Mari kita gunakan tolok ukur. Selagi kita lahir membawa Islam, insya Allah mati membawa Islam, bangkit membawa Islam, itu keselamatan. Nah, ini keinginan, harapan kepada Allah yang mereka tidak punya seperti kita. Inta lamuna, kalau mereka sakit, ya, jika kamu sakit, fa innahum ya'lamun, mereka mengalami sakit. Kalau kamu menderita, mereka mengalami penderitaan. Tapi yang membedakan apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan kepada Allah yang mereka tidak punya harapan semacam itu. Kenapa? Hidupnya di dunia ini saja. Iya ya? Sudah bisa? Belum? Jadi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itu wa ajrun kabir, ya, upah ganti yang besar. Saking besarnya, ya, nanti diganti di sana. Arduhas samawati wal ard, tinggi luasnya seperti langit bumi. Itu surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking lapangnya konsepsi hidup Al-Qur'an, bila dikerjakan di dunia akan membuat lapangnya dada kita. Dan itu masalah-masalah dunia jadi kecil. Itu ya, justru masalah akhirat itu besar. Orang yang dikuasai dunia, perhatian akhirat sudah tiada, justru yang besar itu urusan-urusan duniawi ini. Dan itu neraka-neraka jangka pendek. Itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'adaddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma shaddid syamlahum. Allahumma qallil adadahum. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.